أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما واسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا بقلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا حسنا يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Hafizahumullah. Sebelum kita masuk pada materi baca kitab awal, kita terlebih dahulu baca Fatihah. Untuk mu'alif kitab ini saya Ahmad Marzuki, juga pensyarahnya juga dari Abi, juga Abi ya. Dan barakati masyarakat Al-Fatihah. Jika tidak memungkinkan, tidak usah dikemas, tidak apa-apa. Tidak usah, tidak apa-apa. Tidak terikat dengan. Ya, kita masuk pada materi akidatul awam ya. Yang kemarin sudah kita pelajari bahwa ternyata banyak akidah-akidah yang lain. Nah, terus dalam akidah Islamiyah juga ada pemahaman-pemahaman yang lain. Nah, dalam akidah Islam sendiri ada pemahaman-pemahaman yang lain. Mungkin juga tersirat dengan makna judul yang diberikan Abdi pada syaratnya akidatul awam. Kasih nama apa? Jala'ul Afham. Jala'ul Afham artinya apa? Kejelasan pemahaman-pemahaman. Ya. Maknanya di sini juga ternyata banyak pemahaman-pemahaman tentang akidah. Tetapi di sini katakan akidatul awam, berarti maknanya ada akidatul Khawas. Ya. Ada akidatul Khawas. Ya. Nah, mungkin akidatul Khawas ini ya pendalaman dari ya pemahaman akidah awam itu. Nah, gitu. Gitu ya. Ya, ada berapa pemahaman akidah kemarin? Akidahnya orang Wahabi, orang ateis. Yang di dalam Islam kita. Nah, kemudian kita fokuskan pemahaman akidah ini, pelajaran akidatul awam ini pada akidah Asy'ariyah yang sangat simpel, gampang untuk mempelajari akidah. Untuk membawa pada keimanan itu sangat-sangat gampang sekali. Begitu, yakni terangkum pada aqaid 50. Ya, ada aqaid 50. Nah, kemudian dirangkum lagi, ya, dipermudah lagi dengan penulisannya oleh Sayyid Ahmad Marzuki dengan nadoman, karena enak ya, buat hafalan apa, sehingga anak kecil-kecil sudah pada paham, sudah pada hafal. Gitu. Nah, langsung kita mulai ya. Di nadomannya terisi dulu, kemudian nanti dalam asnya syarahnya bagaimana.
kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila ta'uli. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad hada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabili haqqi ghayra muqtadi. فبعد فلم بوجود المعرفة من واجب لله 20 صفة. اللهم جد قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق. قائم غني واجد قادم عالم بكل شيء سميع بصير المتكلم له صفات سبعة تنتظم. فقدرة إرادة سمع وصر كلام كما وجائز بفضله وعدله كرب لكل ممكن كفعله. أرسل أنبياء وقانا Kita mungkin kita cukupkan mukadimah ini aja. Qala Nabi rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa firrahi lida'imul ihsan. Al-Mustafa Al-Abda'u, aku memulai bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani warrahmani, dan dat Ar-Rahman. Wawunya di sini ya bukan berarti dengan namanya Allah, dengan namanya Ar-Rahman, dengan namanya Ar-Rahim. Wawunya ini ya tambahan untuk mempermudah, untuk menggampangkan apa? Nazam itu saya. Nazam. Bukan berarti apa? Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahmani dan namanya Ar-Rahman. Sama gitu. Bismi. Kita takut tidak billahi gitu ya. Bismi. Ini menunjukkan akan keagungan ya, dengan bahasa sanjungan keagungan. Tidak. Kalau sekarang kalau istilah wong Jawa gak nyongklok. Nanti enggak, Pak? Siapa namanya sampean? Ainul Yakin. Ainul Yakin. Bapak Ainul Yakin. Gak nyebut namanya gitu. Gak nyebut namanya langsung, tapi dengan bismi ya, gitu ya. Bismi atau di hadratus syekh gitu ya. Aja deh. Bismillah dengan menyebut atau dengan nama Allah. Nah, saya mulai dengan nama Allah. Atau kalau dalam bahasa itunya bismi itu ya atas nama Allah. Nah, kalau diartikan bismi itu atas nama Allah, aku lu bismi rois majelis, aku lu bismi kadang-kadang bismi atas nama. Nah, kalau gitu ya, saya berbicara ini atas nama pengurus pondok. Apa bahasa Arab itu? Nah, aku lu amamakum bismi, gitu ya. Apa? Terus artinya apa gitu? Atas nama Allah. Kalau itu jadi katakan kayak begitu, ya berarti ini beliau membaca ini, menerangkan ini, menggubah ini, ya atas dasar apa? Perintah dari Allah, gitu. Nah, atas dasar apa? Perintah dari Allah. Saya ini atas nama Allah, ya kayak gitu, maksudnya ya. Itu kayak gitu. Wah, itu lebih keren lagi, gitu. Ya, nah, bisa jadi kita pahami demikian ya karena beliau menukil kitab ini atau menulis kitab, ya menulis menggubah nazam itu ya karena dari walidat dari mana kemarin melalui apa? Mimpi. Bukan kan kecerdasan otaknya gitu. Meskipun kemarin kita pahami beliau al-Laudai. Al-Laudai maknanya yang apa? Hadidul akal. Hadidul sumat. Jadi apa? Hati tapi tajam.
tajam pikiran. Meskipun kayak gitu. Jadi ada dua makna kayak gitu ya. Kalau kebiasaan bismi itu atas nama, gitu ya. Nah, kalau bismi ini kita artikan sebagai bentuk penghormatan, gitu ya. Kayak bihadrati, gitu. Tidak menyebut namanya langsung, gitu ya. Bihadrati Syekh Kiai Haji, gitu. Ada tambahan bihadrati. Kalau Allah Bismillah, gitu. Menyebut Allah jangan langsung itu enggak langsung namanya enggak gitu. Nah ini saking apa tawaduknya, saking mentakzimkannya kayak begitu. Nah kemudian di sini bismi tidak pakai jawasol, langsung dilangsung ya. Kalau selain Al-Quran gitu. Paham ya? Jadi ini satu ada dua pemahaman di sini, yaitu karena tadi takzim atau kalau bismi dia seperti kebiasaan orang mengucapkan akulu bismi, rois bismi, berarti atas nama. Namanya maknanya berarti saya memulai bismillahi atas nama Allah. Ya atas nama Allah untuk menjelaskan bahwa keyakinan itu demikian. Ya, akidah itu demikian. Ya, kalau memaknai demikian berarti beliau bertanggung jawab penuh gitu ya. Sampai kemudian bagaimana pemahaman ini bisa tersampaikan pada orang-orang awam. Gitu. Sekarang al-mufradat kendaraan kata ya makna terlafaz. Allahu alamun lidzati al-wajibil wujud al-ma'budi bi haqqin. Nah, jadi Allah ini adalah nama. Kemarin kita pelajari nama Allah ini kita mengetahuinya dari siapa? Dari mana? Dari mana? Dari Allah itu sendiri. Setelah kita memahami bahwa pasti di balik al-kaun, al-haya, kehidupan ini ada zat yang di luar itu, yaitu al-khaliq itu, dan itu wajib adanya ya. Akal tidak mustahil kalau tidak nerima kalau itu tidak ada. Ya, soalnya semuanya itu ada dalam keterbatasan gitu, mahdud dalam kotak itu, maka di balik itu pasti ada azab ya, yang wajib adanya. Nah, siapakah itu? Namanya ya adalah Allah. Siapa yang menunjukkan bahwa namanya Al-Khaliq Al-Mudabbir itu Allah? Siapa? Allah itu sendiri. Ya Al-Khaliq itu sendiri gitu. Al-Khaliq sendiri. Ya, dari sini kita bisa menafikan segala yang dipertuhankan manusia. Namanya siapa? Yesus. Namanya siapa? Buddha. Nama siapa lagi? Nah, dia menggunakan atau menyematkan nama itu sebagai Al-Khaliq itu dari siapa? Beda. Jadi tidak ada masuk akal. Ya, dari sini saja kita sudah bisa menafikan segala yang dipertuhankan manusia. Nah, siapa sih dipertuhankan yang dipertuhankan yang lainnya? Selain Allah, Yesus, apa lagi? Nah, yang lain-lainnya itu nama itu dari siapa? Buat sendiri gitu. Nah, beda kalau Allah ini alamul zat ya, yang al-wajib wujud kita pelajari kemarin. Ya, yang tidak hanya sekedar kita fahami bahwa di sini ada al-Khaliq al-Mudabbir, tapi al-Ma'bud bihaq, al-Ma'bud bihaqqin. Dengan hak, dengan sebenar-benarnya di sini tidak ada zat yang pantas disembah. Zat yang pantas disembah. Gitu. Nah, dari mana? Dari mana kita memahami kayak begitu? Sekarang yang lain-lainnya itu, yang
pantas menciptakan itu secara akli siapa? Tidak ada selain Al-Khaliq itu sendiri. Nah, kemudian kita pelajari kemarin pemberiannya, ihsannya seberapa gitu. Ya. Jadi al-ubudiyah, al-ma'bud ya, ibadah itu, ketundukan itu muncul ya, timbul perasaan ubudiyah itu karena kebaikan yang diberikan oleh sesuatu atau zat yang kita anggap itu memberikan kebaikan yang sangat banyak pada kita. Nggak sopo. Nah itu siapa? Kalau tidak Al-Khaliq yang sudah. Nah, gitu. Nah, kalau kemarin kita pelajari bahwa secara rububiyah tidak ada zat yang pantas ya, secara akli yang kita anggap itu Al-Khaliq selain Allah. Ya, gitu. Secara uluhiyah, sekarang ini baliknya, uluhiyah itu apa? Penghambaan. Ya, ya. Kemarin saya analogikan, kalau sampean, ini syuur perasaan pasti ya. Nah, sampean dikasih uang 1 triliun, kira-kira apa? Mau? Tak kasih 1 triliun, kira-kira apa? Oh, menghamba-hamba. Terima kasih, nggak hanya terima kasih saja ya. Tak panggil kapanpun sampean mau. Tak panggil kapanpun sampean datang. Sampai nyembah pada saya. Padahal saya sampean tak kasih 1 triliun. Nah, bayangkan kita sampai itu dikasih segala-galanya. Apa itu? Kehidupan. Kehidupan ini. Nah, itu nilainya berapa? Nah, itu. Apalagi kayak begitu ya pasti. Nah, itu siapa yang bisa menghidupkan kita? Kalau ada Al-Khaliq al-Mudabbir. Nah, sehingga sini al-ma'bud bihaqqin yang pantas disembah. Kalau orang dulu mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan yang pantas disembah, gitu ya. Yang pantas disembah, gitu ya. Selain Allah. Gitu ya. Paham ya? Jadi al-wajibul wujud kita, kalau dalam teori Ibnu Taimiyah kemarin tauhid rububiyah. Ya. Tidak ada satu-satunya yang mengatur, yang menciptakan selain zat itu. Tidak ada yang pantas disembah selain zat itu. Dan itu siapa? Allah. Dari mana kita menemukan, mengetahui bahwa Al-Khaliq itu Allah, Al-Ma'bud itu Allah? Dari mana? Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Melalui apa? Al-Quran. Al-Quran. Melalui Wahyu. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi nama khusus, ya? Nama khusus Allah ini nama khusus zat yang itu tadi ya. Ya. Yang tadi enggak di luar kotak itu yang tidak termasuk pada al-makulat asyarah itu. Tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan bagaimana, tidak terikat dengan ya, tidak terikat dengan sesuatu bergantung pada yang lain, tidak itu. Jadi ya, nah, ini Allah dimulai dengan, jadi beliau maksudnya memulai dengan Allah itu ya, nah, tapi menggunakan dengan nama Allah, gitu. Ya, bahasa nama ini satu maknanya apa? Litak zim, seperti ila hadrati, gitu. Hadrati Syekh siapa? Ainul Yakin, gitu ya. Masyaallah. Tidak langsung ila Ainul Yakin, udah gitu ya. Pada Bapak, gitu. Paham ya? Nah, jadi maksudnya beliau ya pertama sebenarnya adalah abda'u billahi, ya gitu ya. Nah, tapi ini karena menyanjung dengan bismillahi, gitu. Makna yang pertama. Makna yang kedua, bismillahi itu terjadi dengan atas nama Allah. Karena sebagai seorang alim adalah kewajibannya adalah menjelaskan ilmu, menjelaskan pada ilmu itu pada siapapun. Jadi sehingga pada orang awam bagaimana bisa diterima itu. Ya. Bang, terus warahmani. Jadi wawunya itu jangan dipahami sebagai ini orang lain, zat yang lain gitu ya. Tapi apa? Ini sebagai sifatnya daripada Allah gitu ya. Sifatnya Allah.
Maknanya Ar-Rahman Al-Mun'im bijala idin ni'am. Al-Mun'im yang memberikan kenikmatan bijala idin ni'am, dengan agungnya kenikmatan. Ai usul ya, ini pokok-pokok kenikmatan. Pokok-pokok kenikmatan. Kal iman, kayak iman, ya, kayak keyakinan. Ini penting. Orang tidak punya keyakinan itu ya ngangok ngerti. Ngerti ngangok. Orang kalau tidak punya keyakinan itu apa? Ngangok ngerti ngangok. Ngangok ini. Tidak ada prinsip, tidak ada tujuan. Ya, makanya terus dikembangkan keimanan itu menjadi orang yang teguh, pasti ada kepastian. Tapi masalahnya kita kan tidak sadar pada itu. Ya. Jadi Ar-Rahman wal afiyah. Di sini dikatakan jalail. Ya masalahnya pokok-pokok kenikmatan ini yang tidak hanya orang itu menikmati hanya di dunia saja, tapi sampai di akhirat. Gitu ya. Karena dengan pokok-pokok ini kenikmatan itu bisa sampai pada akhirat, sampai dikasih segala-galanya, dunia seisinya, tapi tidak ada keimanan. Ya kenikmatan itu hanya bisa dinikmati di dunia ini saja. Makanya sifat Ar-Rahman ini ya khusus ya bagi orang Muslim. Nah, gitu ya. Sebagai orang Muslim ya. Sehingga Ar-Rahman ini, nama Ar-Rahman ini ya khusus untuk Allah. Kenapa? Soalnya yang bisa memberikan kenikmatan di akhirat siapa? Hanya Allah. Gitu ya. Nah, beda nanti dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini ya yang memberikan kenikmatan ya sebatas di dunia, sehingga nanti bisa memasukkan Rasulullah juga bisa dikatakan atau bisa disebut siapa Ar-Rahim atau yang lain. Nah, di sini tidak boleh nama Allah, lafaz Allah ya atau Ar-Rahman ini digunakan nama seorang. Kalau nama seorang harus ditambahi. Sampai jenenge saya punya anak jenenge Allah. Enggak kuat. Atau Rahman itu enggak. Harus ditambahi Abdur Rahman, Abdullah. Nur Rahman. Kuat ya. Kalau enggak kuat mati ya, men. Ya, macam-macam ya. Soalnya dari maknanya Ar-Rahman itu Al-Mun'im bijala ini, yang memberikan kenikmatan agung-agungnya, besar-besarnya kenikmatan ya, sampai pada mengatakan ke akhirat. Siapa yang sampai pada mengatakan ke akhirat? Tidak ada yang baik dengan Allah. Iman maksudnya. Iman ini pokoknya syaratnya gitu, syaratnya. Di sini juga kemarin kita dari keimanan ini juga kita pelajari kemarin bahwa kalau madzhabnya Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman ini adalah tasdik ditambahkan dengan apa? Ikrar. Hanya dua itu saja, tasdik dan ikrar. Ya. Sedangkan amal tidak menjadi syarat sahnya, tapi syarat nambah sempurna. Syaratun kamal. Bukan syarat satu sihah, tapi satu amal. Gitu ya. Nah, ini yang membedakan dengan pemahaman yang lain. Ya. Jadi iman ini kita pelajari. Alhamdulillah kita sekarang punya keimanan. Punya keimanan. Ya. Intinya keimanan apa tadi kemarin? Tasdik al-jazim bil qalbi. Apa? Meyakini penuh
membenarkan penuh ada dengan hati ya akan keberadaan zat yang menciptakan ini, al-khaliq al-mudabbir, yang mengatur ini gitu. Nah, tidak hanya sekedar itu, tapi ikrar bil lisan, menyatakan dengan lisan bahwa ini ada gitu ya, dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, cukup itu sudah dikatakan orang mukmin ya, dikatakan orang mukmin, meskipun sudah dikatakan orang muslim ya, meskipun dia belum beramal gitu ya. Meskipun belum beramal, ini yang bedakan ya, membedakan. Sehingga nanti ini orang sudah syahadat tapi belum sholat, oh kafir gitu, dikit-dikit kafir. Nah, ini beda pemahamannya di sini. Nah, itu orang fasik, tak ya? Itu ya orang Islam tapi dia fasik. Itu zina itu, muslim zina, kafir gitu. Gampang gitu. Nah, di sini letak perbedaannya antara kita dengan orang sebelah, bahwa di sini kita hanya dua saja. Imam Syafi'i yang sudah ada tasdik sama apa? Ikrar. Amal sebagai apa? Sempurna. Syarat apa? Syatul kamal, bukan syarat satu siha. Ya, dia seperti ini lagi. Ya, yang bedakan antara orang Salafi dan orang kita kemudian mereka gampang mengkafirkan diri bid'ah, haram, syirik, kafir. Wah, itu ujung-ujungnya kayak gitu. Nah, itu kan di sini titik letak perbedaannya di antara gitu. Amal mereka jadikan sebagai satu siha. Kalau kita amal jadikan apa? Satu kamal. Tidak sempurna imannya, gitu ya. Sehingga kalau Rasulullah dalam beberapa hadisnya la imana liman la amanatala, la imana liman la imana, itu tidak ada iman yang sempurna gitu. Memaknainya kayak begitu ya. Gitu. Itu ini kenikmatan yang agung ya, yang begitu agung ya. Kadang ya ini orang tidak menyadarinya iman gitu. Nah, wal afiyah ini kesehatan, kewarasan, sehat jasmani, waras rohani. Lebih parah mana? Waras jasmani ambil waras rohani. Parah. Lebih nikmat mana? Kalau sekali sakitnya sakit, lebih sakit mana? Sakit jasmani ambil sakit rohani. Sakit mental itu lebih parah gitu. Nah, lebih menyakitkan. Sehingga jangan pahami ukubah gitu ya, sanksi dari dosa itu jangan dipahami sanksi dosa di dunia itu, ada sanksi apa dari dosa-dosa yang dilakukan itu hanya di akhirat saja ya. Jadi sanksi dosa yang dilakukan oleh seorang muslim itu ditimpakan di dunia. Oh, ini kok sembuh, ini kok waras. Ya, waras jasad, tapi mentalnya tidak waras. Ya. Penyakit mental itu yang susah, yang menyakitkan, stres, bingung, tidak tahu arah, lagi tidak bisa menikmati kenikmatan itu. Kenikmatan yang di dunia tidak bisa menikmati. Nah, jadi ini yang pokok-pokok ya, iman, yakin. Ya. Sampai bisa membedakan enggak orang yang punya keyakinan, orang yang punya keimanan dengan orang yang tidak punya keimanan. Bedanya santri dengan orang awam enggak ya? Ini santri punya keyakinan, punya keimanan. Ini orang awam yang enggak tahu. Ya kayak orang melakukan sebuah perjalanan yang sini tahu yakin bahwa tujuannya ini jelas, maka Surabaya. Yang ini enggak tahu sama sekali. Ya sekali. Ya kan dia punya keyakinan. Tahu, oh Tuhan saya Allah, ini yang dilakukan dalam kehidupan ini. Kayak orang ini yakin aja.
ya jelas. Dan menapaki kehidupannya itu jelas ada mana sampai mana jelas karena ada keimanan. Berbeda dengan orang yang tidak punya keimanan, ya jalan ya nggak mau gitu ya. Mau apa kamu nggak tahu ya. Nanti kamu mau kemana, mau ngapain habis ini ya nggak jelas. Jadi kayak gitu. Orang nggak punya keimanan. Nah, kalau kita orang yang punya keimanan sampai setelah kematian ini mau kemana itu jelas. Setelah ini ada ini. Nah itu maknanya diberi kenikmatan yang paling besar dari keimanan. Wal-afiyah yakni kewarasan ya. Kalau orang dulu mengartikan kewarasan, jangan sekedar kesehatan saja, waras lebih luas ya ini. Karena kewarasan ini jadi kesehatan jasmani juga kesehatan rohani, mental gitu. Ya, alfiah gitu ya. Warizki yakni apa yang dimanfaatkan oleh manusia itu sebagai kebutuhan kehidupannya, sebagai kebutuhan hidupannya. Kebutuhan hidup pasti dicukupi sama Allah. Enggak untuk sekedar hidup saja lah ya, itu pasti dicukupi sama Allah. Kalau terkait dengan keinginan ya beda lagi. Itu masuk pada takut ikiniam. Nah, sama wasam'i dan pendengaran, wal hasori, penglihatan, waghairi dzalika. Dan yang selain itu yang sebagai pokok-pokok kenikmatan yang dengan pokok-pokok ini seorang bisa memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dengan pendengaran sampai bisa mencari ilmu, menikmati kenikmatan-kenikmatan yang lain. Karena pendengaran. Ya masalahnya orang tidak pernah menyadari akan nikmat itu. Mulai kapan kita bisa mendengarkan? Iyalah. Bayi. Sejak lahir. Mulai kapan seorang bisa mendengarkan? Sejak lahir. Nangis. Sejak lahir. Mendengar 7 hari 7 hari setelah lahiran. Oh. Seorang bisa mendengarkan itu sebelum lahir sudah bisa mendengarkan. Iya, biasanya Kayaknya. Bisa mendengarkan. Sejak mulai dalam kandungan itu seseorang itu bisa mendengar. Nah, gitu. Di alam arwah itu sudah bisa mendengarkan. Nah, kemudian setelah ditiupkan roh sudah bisa mendengarkan. Nah, kenapa terus kemudian disuruh makin suruh bacakan apa surat ini dari ini di perut ibunya gitu. Hah? Sama dulu dekat kenapa? lupa. Lupa. Itu manusia. Jangankan yang dulu yo, waktu dengan kandungan. Sebelum di awal roh itu kita sudah mendengarkan. Kemudian sama Allah, alastu birabbikum, bukankah saya itu Tuhan kamu? Oh iya ya, iya. Itu kita sudah pernah berjanji kayak begitu. Hah? Atau di alam kandungan kita juga sudah mendengarkan apa yang diomongkan di sekitar kita. Hah? Itu sebelum lahir ya. Nah, setelah lahir, nah, kenapa sampai menangis? Kedomanya. Nah, gitu. Nah, sampai sekarang kemudian menerima informasi sampai bisa pintar kayak begini, ya, karena kita ya bisa mendengarkan. Nah, gitu. Jadi kenikmatan ya, kenikmatan. Tapi ya kebanyakan orang nggak menyadari. Ya. Mulai kapan seorang bisa mendengarkan? Lahir. Sebelum lahir apa setelah lahir? Belum. Wal basori, kalau penglihatan ini beda. Penglihatan ini ya setelah kita lahir, baru bisa melihat gemerlapnya dunia ini. Nah, gitu.
Sekarang disadari itu, disadari. Wa ghairi dalika, dan selain itu semuanya. Ya, sehingga di sini sama pensyarah sama Abi dimasukkan pada jalailun ni'am. Jalailun ni'am. Iya. Nah, ini loh, yang pokok-pokok gini aja kita itu tidak bisa menghitung, apalagi nanti yang secara terperinci. Nah, tidak bisa menyadari gitu. Yang pokok-pokok, iman, waras. Taruhlah sekarang sampai masuk ke rumah sakit itu, baru sadar ternyata kita itu, oh nikmat ya, waras gitu, bisa kemana-mana. Sampai masuk ke rumah sakit jiwa, sampai baru sadar, enak ya. Nah, sampai masuk ke Mahat Ali, nah, baru sadar ternyata di sini ada orang awam, ada orang ini, ada orang ini. Itu kewarasan akal itu, kewarasan. Nah, ini termasuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah sebagai yang mempunyai sifat Ar-Rahman. Ya, ini sifat loh ya. Sifat itu ya maknanya sesuatu yang nempel, yang tidak bisa terpisah dari al-mausuf. Jadi kayak begitu, tidak bisa dipisahkan. Ya, Allah sifatnya kayak begitu. Ya. Ar-Rahim, Ar-Rahimi, Ar-Rahim, yani al-mut'imu bidaqaiqin ni'am. Ya, al-mut'imu, zat yang memberikan kenikmatan bidaqaiqin ni'am, dengan detail-detailnya kenikmatan, ya. Detail-detailnya kenikmatan. Oh, apalagi ini yang menghitung yang pokok-pokok saja tidak bisa, berarti yang detail-detailnya. Aifuru ya. Ini cabang-cabangnya kenikmatan, kaziyadatil iman, kayak tambahan iman. Tambahnya ilmu dengan apa? Tambahnya iman dengan apa? Amal. Dengan apa? Amal. Amal. Dengan ilmu. Dengan Ilmu. ilmu. Dari ilmu seorang tambah imannya, ya, sehingga kemudian dia melakukannya, yakni mengamalkannya. Gitu. Akhirnya tambah. Jadi ilmu, iman, amal, ya. Ilmu yang membuat seorang tambah iman, akhirnya Beramal. mampu untuk beramal. Kalau tidak ada ilmu, terus ngapain? Mengamalkan apa? Gitu. Nah, mulainya dari mana? Ilmu. Ilmu. Menggunakan akalnya, menggunakan piranti-piranti yang diberikan oleh Allah, kenikmatan yang apa? Yang pokok tadi itu, basor sama akalnya, afiahnya, akal ya, terus bisa tambah keimanan, gitu ya. Tambahnya iman dari mana? Dengan apa? Ilmu. Ilmu. Dengan Ilmu. Yang dengan ilmu itu seorang akan Beramal. Nah, gitu ya. Ini, jadi istizadah bil ilmi kayak gini, ngaji, kenapa kita mondok kayak gitu. Ya ini untuk memumpah, menambah keyakinan kita gitu. Ya. Mestinya dari ilmu yakin menjadi Aku yakin. ainul Ainul yakin. Sampai pada tingkat hakul Hakul yakin. yakin. Nah, gitu. Nah, itu kan pada saja tadi. Ya, tambahan iman ini sebagai furuk, ya, furuk ni'am. Ya, ini diberikan oleh Allah untuk pada semuanya, pada semuanya. Pada orang muslim, pada orang kafir. Gitu. Wa wufurin nikmah, ya.
wafroh, yakni wafroh ini loberan kenikmatan. Raufun nikmah dan melobernya kenikmatan. Lebihnya. Eh? Lebihnya. Lebih ya, lober itu lebih ya. Nah, lebihnya kenikmatan. Fadol. Ya kan fadol ini anugerah. Lebih, yakni bonus. Ini bonus. Sampai cukupnya makan berapa kali sehari untuk bisa bertahan hidup? Satu piring cukup? Cukup. Hah? Cukup. Aku satu tampan sekarang. Masya Allah. Hah? Berarti ini sudah kelebihan. Itu namanya apa, Pak? Fawad. Fadol. Fadol, anugerah. Tapi tidak sadar orang itu. Tidak sadar. Kan sampean butuhnya berapa sehari? Dalam seminggu butuh baju berapa? Satu cukup? Cukup. Dua cukup? Cukup. Oh, tak koper sampean. Masya Allah. Nah, ini wafroh, kenikmatan yang melimpah gitu. Sudah melimpah. Sampai untuk hidup sampai seumur sampai kira-kira butuh berapa juta? 1 miliar. Sedikit. Nah ini nih. Nah, itu sudah melimpah. Nah, itu untuk 70 tahun. Taruh 1 tahun berapa? Ini sampai mengumpulkan 70 triliun kira-kira. Nah, untuk apa? Kalau tidak digunakan untuk yang lainnya. Nah, kalau tidak bisa bersyukur ya akhirnya ya terbebani gitu. Nah, ini itu rahmatnya Allah, rahmatnya. Ghafurun ni'am, wasaati rizki dan luasnya rizki. Nah, tadi di sini di awal ar-Rahman ar-Rizq. Ini saat rizki itu tadi. Luasnya rizki. Luasnya rizki. Ya. Sampai jadi santri haromen, oh masya Allah, luas rizkinya. Tidak kerja, tidak apa, tidak makan, ini makannya 3 kali. Ya. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Ini sampai itu latihan jadi orang kaya loh ini. Ya kehidupan orang kaya itu kehidupan di Pondok Haram ya. Ya orang kaya kayak begini ini. Dia nggak kemana-mana. Sampai pandang siapa orang yang paling kaya. Saya pandang orang yang punya toko besar itu sekarang hari-harinya kayak kerja, walik gitu ya, kerja begini. Ya sempat mandi apa enggak? Sempat tidur siang apa enggak? Sampai tidur siang mulai jam 9 sampai jam 12. Apa enggak kaya sampe? Masya Allah. Itu saat rezeki itu. Itu keluasannya rezeki yang diberikan oleh Allah ya. Tinggal sampai sadar apa enggak gitu aja. Masya Allah. Ya masalahnya gitu ya. Menyadari apa tidak gitu. Nah, itu. Ya betul. Kehidupan yang kita terapkan di pondok sini adalah kehidupan orang kaya. Masya Allah. Alhamdulillah. Loh iya, sampai dilatih dari kaya. Dulu itu kalau orang melihat anak santri Haromen itu anak orang kaya-kaya gitu. Gitu. Anaknya orang kaya-kaya. Uang kalau belanja itu ya, dulu itu bawa uang 10.000 pun enggak, pecahannya 50.000. Itu sudah ditita ini orang sak kampung, orang sak pasar itu. Oh ini anak Haromen. Ya, belanja bawa 50.000. Gitu. Terus dia bisa. Gitu ya. Ya, lama di sini dilatih jadi orang. Insya Allah. Loh iya. Amin, Itu bisa amin. lihat itu loh. Kehidupan sudah terpenuhi semuanya. Waktu bebas. Ingin apa saja bebas. Ingin apa sama ingin apa? Semuanya ada di sini. Ya, tinggal bagaimana sampai menikmatinya atau tidak, merasakan apa tidak gitu. Nah, ini betul saat rezeki di sini. Saat rezeki. Nah, ya. Insya Allah. Ya. Nah, masalahnya di sini wadik kotil akli gitu ya. Wadik kotil akli gitu. Akalnya ini apa jadi
Dakik apa enggak gitu? Hah? Nah, teliti apa ya? Ketelitian akal ya, akalnya teliti apa enggak? Ini di sini kita diajak oleh mu'alif ini dengan apa? Membuat catatan-catatan kaki kayak begini, membuat syarah kayak begini ini. Dia jadi apa? Orang yang teliti, Nah, detail. Jadi sekecil apapun itu bisa ada pelajarannya. Hah? Faman kanat lahu fikratun fa fi kulli syai'in lahu ibratun. Faman kanat lahu fikratun fa fi kulli syai'in lahu ibratun. Siapa yang seorang itu ya ada mau berpikir ya, maka pada setiap sesuatu itu ada pelajaran. Yo, masalahnya mau ngambil pelajaran apa enggak? Nah, ini kita dilatih untuk memberikan syarah gitu ya. Beliau mensyarah gitu ya. Kan saking dakiknya gitu. Saking dikotul aklinya gitu ya. Ya. Sekecil apapun dipelajari gitu. Memang pada dasarnya Allah memberikan ilmu itu ya, ada yang langsung berupa surat, ada yang berupa ayat-ayat, tanda-tanda gitu ya. Tapi sejauh mana kita bisa mengambil ya, pemahaman dari tanda-tanda yang diberikan oleh Allah itu kan gitu. Kalau orang-orang yang punya hati yang laudai ya, yang hadidul fuad, Al-Quran itu tidak hanya suratnya itu memberikan pelajaran, tapi ayat per ayatnya memberikan pelajaran. Tidak hanya ayat per ayat, tapi lafaz per lafaz memberikan pelajaran. Tidak hanya lafaz per lafaz, huruf per hurufnya. Masya Allah. Itu. Itu kayak gitu. Ya, kayak tadi bismi apa di antaranya kayak gitu. Ya, ini termasuk dikotul akli gitu ya. Dikotul akli. Ya, kalau taktik ya, akil kayak akil mana akil? Mana akil? Siapa yang namanya akil? Akil itu banyak berpikir namanya ya. Tapi banyak tidur ya berarti Mikir ya. gitu ya. Akhirnya Tidak sekedar itu, tapi ini dikap ya, dikatul akli ya, tajam akalnya. Sekecil apapun bisa mengambil ya, pelajaran. Kalau demikian nanti bisa merasakan bahwa pemberian Allah itu yang kita rasakan di pondok ini sebenarnya ada fi saati rizki. Fi saati rizki. Ya, wakid datus sam'i. Wakid datus sam'i dan tajamnya pendengaran. Ya, tajamnya pendengaran. Tapi betapapun tajamnya pendengarannya manusia itu ya masih ada dalam keterbatasan. Kita tidak bisa menjangkau yang di luar kota ini, di luar gedung ini tidak bisa. Ya, kecuali sampean orang yang punya basirah, kasaf gitu, bisa mendengarkan hati seorang gitu. Iya, alhamdulillah kemudian bisa ngaji ya, ini kan mendengarkan tambahan ilmu. Wal basori ya dihikatil basor, tajamnya pandangan. Ini termasuk kenikmatan. Pokoknya dari keadaan yang selainnya demikian itu ya, itu maknanya ar-rahim. Maka jadi yang mendapatkan sifat rahimnya Allah, ini ya orang muslim juga orang kafir. Gitu. Daimil ihsani, yang langgeng kebagusannya, yang langgeng pemberiannya. Ya. Ai mutatabi'il iqta. Mutatabi'il iqta. Yang terus menerus pemberiannya. Terus menerus, tidak berhenti
kasih ini, nanti tambah lagi ini terus. Wal in'am dan kenikmatannya. Min ghairi inqita'in, dari tanpa terputus. Ya, yang masalahnya kalau seorang tidak punya keimanan, dia tidak bisa merasakan itu. Tidak bisa merasakan ihsannya Allah, tidak bisa merasakan, tidak bisa menyadari akan ikhtiknya Allah. Ini yang membedakan ya. Seorang yang berakidah dan yang tidak, itu yang menjadikan keimanannya itu, akidahnya itu yang menjadikan dia bisa mau bersyukur. Iya. Seorang bisa bersyukur ketika menisbatkan kenikmatan itu yang diperoleh sebagai ikhtiknya Allah, sebagai ihsannya Allah. Itu, maka dia akan bisa bersyukur akan pada yang memberi, yang mun'im gitu. Tapi ketika seorang itu tidak menisbatkan pemberian ini pada al-mun'im, dia tidak akan bisa bersyukur. Ya, maka syaratnya bersyukur itu satu adalah intisabul nikmat ilal mun'im. Gitu. Nah, kalau hanya menyandarkan pada amalnya, ya, oh saya ini berdoa, ya pantas saya dapat ini. Oh saya ini bekerja, ya pantas saya dapat ini. Ya ini nanti yang akan kita kaji di antara masalah ini ya, masalah takdir Allah ini ya. Ya. Ya, pantas saya pinter, gitu, saya kaya, gitu. Nah, kalau demikian, saya akan bisa bersyukur. Iya. Oh ya saya berhak gitu. Sekarang iktimat alal amal, ya tidak bisa bersyukur. Memahami bahwa nikmat itu sebagai haknya dia, gitu, atau hasil usaha dia, ikhtiarnya dia, kasabnya dia. Tidak mengembalikan bahwa ini adalah ihsannya Allah, tidak mengembalikan pada ini ikhtiknya Allah, tidak akan bisa bersyukur. Astagfirullah. Gitu ya. Oh saya pantas dapat beasiswa, saya pintar gitu. Nah itu akhirnya dia tidak bisa mensyukuri pada memberikan beasiswa. Astagfirullah. Kalau itu menisbatkan pemberian itu, kenikmatan yang dirasakan itu sebagai hasil usaha, sebagai hak dia gitu ya, dia tidak akan bisa apa? Bersyukur. Nah gitu ya. Nah, dari sini kita pahami bahwa ya Allah ini ya daimul ihsan, yang terus menerus memberikan kebaikan pada kita. Ya masalahnya ya kita saja yang tidak sadar gitu ya. Sadar Hasan? Sudah sadar? Nah gitu. Kalau gini kita belum sadar, belum sadar itu. Tapi kalau sudah mau paham, perlu diajak, mau pulang, ini, itu baru sadar. Kayak kemarin yang kita jelaskan itu, ada orang lagi sembuh sakit total, terus baru hanya bisa ngomong, baru hanya bisa melihat, baru hanya bisa mendengar, sadar. Ya, belum sadar sempurna, ya, belum sadar sempurna. Ya perlunya kita belajar akidah itu diantaranya adalah al-wa'yu tam, ya, bisa apa? Sadar dengan sempurna. Dan sekarang syarahnya. Ya. Abda'u fi ta'lifi hadil mandumah akidatil awami bil basmalah musta'inan billahi azza wa jalla. Saya memulai dalam mengarang kitab mandumah ini, nadhamah ini, akidatil awam bil basmalah dengan bismillah musta'inan, sambil minta pertolongan pada Allah azza wa jalla. Alladzi wasi'at rahmatuhu, yang luas rahmatnya, meluasi
mencakup kulla syai', segala sesuatu, semuanya dapat rahmatnya Allah. Semuanya dapat rahmatnya Allah, segala sesuatu. Wa tatabu ittaihi. Wasi'at rahmatuhu wa tataba'a Ya kok. itta'u. Wa it'amuhu, terus menerus itta'uhu pemberiannya, wa it'amuhu dan kenikmatannya, bin ghairi inqita'in, dan tanpa terputus, pada siramin, dan ya terpotong, tidak ada terpotong sama sekali, terus sebenarnya kalau kita menyadari bahwa ini terus, kita ini terus nikmat terus, sehingga sangat benar seperti yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa alhamdulillah tamla'u ma baina sama'i wal ardh, bahwa ini ya, alhamdulillah ini memenuhi antara langit dan bumi ini. Alhamdulillah. Tapi kalau orang sadar ya, kalau orang itu sadar, Pak Luhut bisa melihat kayak begitu, terus menerus tanpa terputus. Kalau orang itu sadar, kalau orang itu bisa menghitung, tidak mau bersyukur, ya masalahnya yang tidak bisa bersyukur, masalahnya tidak bisa menghitung, masalahnya itu. Awalan, kenapa memulai dengan bismillah? Awalan ibtidaan bil kitabil aziz, ibtidaan mengikuti bil kitabil aziz pada Al-Quran Al-Aziz. Alkitab ya berarti Al-Quran yang sudah terbukukan, Al-Aziz, yang mulia, tartiban secara tertibnya, tertib sebagai Alkitab. Lanuzulan bukan apa? Secara urutan turunnya yang kan bukan alhamdulillah, bukan apa? Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Malik Yaumiddin, bukan itu. Tapi di kitabnya secara tertulis ya, sebagai kitab pedoman yang mushaf, seperti mushaf yang kita terima itu gitu. Ya. Lalu nuzulan bukan apa? Secara dengan apa, sesuai dengan turunnya. Kalau turunnya ya bukan bismillah gitu. Kalian yang kedua, amalan, karena mengamalkan bimaja'an Nabi pada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kullu mri'in, kullu amrin, segala urusan, zibalin yang mempunyai apa, kepentingan yang dianggap penting. La yubda'u, yang tidak dimulai fihi, di dalam satu urusan itu, bismillahirrahmanirrahim, bahwa aktok, maka suatu itu aktok, ainakisun, aktok yang ini akan terputus, ainakisun yang ini kurang, wa qalilul khairi, dan sedikit kebaikannya, wal barakah, dan kebaikan, sumrambah kebaikannya. Tidak terus mengalir kebaikannya. Maka segala sesuatu ya dimulai dengan bismillah, tidak kita mulai dengan bismillah, tapi meniatkan ini untuk Allah, meniatkan bahwa ini adalah urusannya Gusti Allah, meniatkan ini adalah perintahnya Allah, dengan memberikan makna ila apa, di hadrati kayak tadi deh, atau ala ismi ya tadi, atas nama gitu. Jadi dia kan kayak begitu. Nah, insya Allah terus. Nah, kira-kira ini nanti ngaji 4 tahun kira-kira terus apa enggak? Insya Bismillah. Ya, tergantung mulainya dengan bismillah apa enggak? Bismillah. 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 Bismillah atas nama Allah, itu dipetik lagi gitu.
ini saya diperintah sama Allah ini. Insya Allah. Gitu ya. Wah, insya Allah terus ya, 4 tahun. Gitu, awalnya dia 10 tahun ya. Masya Allah. Sudah ada. Nah, dia perhitungannya nanti ya. Terputus apa enggak? Terputus berarti niatnya yang salah gitu. Itu dimulai dengan bismillah apa enggak? Ya mana tadi? Bismillah itu atas nama Allah apa enggak? Ini perintahnya Allah apa tidak? Menyadari bahwa ini atas nama Allah, perintahnya Allah, atau atas nama yang lain gitu. Atas nama nafsu, atas nama guru, atas nama ini, atas nama ini. Atau atas nama Allah. Ya, kalau enggak kayak begitu, kalau amrin dibalin ini ya, yang kita lakukan ini atau terputus. nah, kalau tidak demikian ya nafisul khair qalilul Khair. khair ya. Sedikit Nah, baik. tidak hanya qalilul barokah. Barokah itu apa? Ziyad khair. Hah? Ziyadatul Ziyadatul Khair. khair. Yakni kebaikan ini merambah, kebaikan Merambah. ini Bertambah. mengalir. Apa? Merembet, selain merembet. Nanti merembet. Nah, Nyebar. Menyebar, ya, menggandeng, menggait yang lain gitu ya. nah. Semuanya apa? Mendapatkan kebaikan itu namanya barokah. Ya. Ya, diniati ya. Bismillah. Atas nama Allah saya ngaji, atas nama Allah saya mondok gitu ya. Atas nama Allah 4 tahun ya, gitu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di setiap keadaan. 4 tahun itu kira-kira waktu yang singkat atau yang lama? Singkat. 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 Singkat kalau iklan. Yang dihitung ini. Menjadi lama itu karena apa? Itu dipikirin. 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 Ya Lailatul Tul. Ya Lailatul. Kalau lagu pacaran itu mulai isak sampai pagi itu kayak Singkat, dinikmati. kenapa itu? Dinikmati. Terlalu Karena ada Nilai. karena lagi senang gitu ya. Senang ya membuat sesuatu yang lama menjadi sebentar. pendek. Gitu ya. Tapi karena susah, sesuatu yang pendek pun seakan-akan Jadi lama. lama ya. Ukubah di situ itu ya. Sanksi itu diantaranya ukubah itu ya. Itu kayak begitu. Nah, sampai nanti menunggu di maksar 50.000 tahun gitu kira-kira. Nunggunya di ruang VIP kayak gitu. Nah, kayak set gitu aja. Gitu. Ya, gitu. Ya, waktu itu apa? Karena apa? Nah, itu tadi yang membuat lama dan tidaknya tergantung apa? Perasaannya sampean. Gitu. Karena ada jarak ini, akhirnya terbatasi. Wasalitan yang ketiganya ta'asiyan karena juga mengikuti bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti bin Nabi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau suruhnya Nabi itu ya tatihu memulai kutub baru, yakni tulisannya Nabi, warasa ilahu dan apa surat-suratnya Nabi basmalah dengan basmalah karena ja'a bagaimana apa yang datang di kitab ada tulisannya Nabi ila Heraklius, Wahiruhu, Wahirihi dan selainnya. Jadi ya dari nadam ini kita pahami, kita jadikan sebagai acuan amal kita. Semuanya kita sandarkan pada Allah, ya. Melakukan apa saja semuanya disandarkan pada Allah. Ya, di situ ada satu benar-benar ada nilai ibadah, ada kenikmatan. Ya, di antaranya lagi seorang bisa menikmati amalnya. Qala Nabi Muhammad Allah. Alhamdulillah. Sampai di awal wallahu a'lam.
ya kan?